pimpinan cabang atau ya DPC Ormas XTC Kota Cirebon pemirsa. Di sebelah saya ada Kang Jaka Permana, Ketua DPC XTC Kota Cirebon. Selamat pagi Kang Jaka. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Jaka? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ini sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Jaka Permana pemirsa ada Sekretaris DPC XTC Kota Cirebon, ada Mas Den Bayu. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Mas Bayu? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat. Anda juga nanti bisa menanyakan via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Jaka dulu, ini lama nggak ketemu ini ya. Ini pandemi ini COVID-19, pemerintah akhirnya menganjurkan, menghimbau di, kalau tidak salah ini 16 Maret ya. 16 Maret seluruh kegiatan-kegiatan ini akhirnya pada dipending, banyaknya dipending ya, ini di berbagai aspek. Nah, kalau XTC Kota Cirebon sendiri, ini kegiatan ya, ini aksi-aksi sosial dari XTC Kota Cirebon. Ini apa saja sih, terutama sebelum bulan suci Ramadan beberapa waktu yang lalu ya. Ini bulan suci Ramadan akhir April gitu ya. Nah, ini pertengahan Maret. Itu apa saja sih kegiatannya, Kang Jack? Ketika kan menanggapi kelanjutan yang kemarin bahwa kita menyelesaikan beberapa kegiatan santunan anak yatim. Santunan anak yatim, oke. Bahwa sebulan Maret, dan ketika munculnya adanya berita menyebarnya virus COVID-19 masuk ke Indonesia kan gitu, mulai Maret. Nah, kita di situ ya udah inisiatif bahwa ini adalah tugas kita bersama. Kita bantu bersama pemerintah gitu kan, untuk bisa turut serta dan aksi nyata gitu kan, yang kita sampaikan bahwa XTC selalu beraksi nyata gitu kan, ikut dalam memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 ini dengan penyemprotan di berbagai wilayah kampung-kampung di Kota Cirebon. Penyemprotan secara rutin kita pertama lakukan di wilayah Cangkol Utara, RW 04, Kelurahan Lemonggu, Kecamatan Ungkup, dan terus berkelanjutan karena tugas kita Kota Cirebon harus maksimal. Dan di samping itu juga kita membagikan beberapa masker untuk masyarakat. Itu ya? Ya, betul. Nah, saya ke Mas Bayu nih, Mas Bayu sebagai sekretaris. Nah, itu dilakukan oleh seluruh anggota XTC di Kota Cirebon yang tadi disampaikan oleh Kang Jack itu, atau memang melibatkan dari organisasi lain? Dari anggota kita. Dari anggota kita. Nah, kalau misalkan di daerah tersebut ada Karang Taruna atau organisasi lain yang memang menyediakan waktu atau meluangkan waktu, kebetulan mereka sempat, ya kita ajak juga untuk ikut turun, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kan kita pakai penyemprotan itu kan kita pakai mobil ya, pakai kompresor gitu kan, pakai mesin tuh. Nah, untuk area-area yang sekiranya selang itu nggak nyampe ke area tersebut kan ada yang pakai digendong itu. Ada yang manual, ada yang pakai baterai gitu kan. Nah, itu biasanya mereka ikut turun juga gitu. Kita kasih kesempatan untuk menjangkau yang nggak bisa dijangkau. Nah, itu kerjasama dengan pihak mana gitu sampai ada mobil yang ikut menyemprot apa gitu waktu itu? Ada dari swadaya, dari salah satu masyarakat tokoh di Kota Cirebon kayak gitu. Gitu ya. Gitu, dia menyediakan sarananya, mangga silakan. Dan ini dilakukan di 5 kecamatan atau bagaimana? 5 kecamatan. 5 kecamatan. Nah, masih saya ke Mas Bayu ya, Mas Bayu. Ini kan di 5 kecamatan. Nah, tentu ini kan banyak nih yang memerlukan anggaran baik untuk penyemprotan maupun bagi-bagi masker gitu ya. Betul. Saat itu anggarannya dari biasa, urun rembuk anggota memang, ataupun ada pembina ataupun dari orang lain yang peduli gitu. Iya, salah satunya dari pembina juga gitu kan. Tadi seperti yang tadi ada yang menyediakan itu, mangga fasilitasnya dipakai gitu kan. Dia punya mobil call-nya silakan dipakai, dia punya torennya silakan dipakai, dia punya gitu kan, sampai ada yang oke deh disinfektannya kalau misalkan ya kurang nih kita tambahin gitu kan. Ada yang jerigenan gitu kan, sampai ada yang nih dibantu kita sanggupnya cuma 3 jerigen, dia bisa tambahin 5 jerigen gitu kan. Alhamdulillah banget. Baik. Dan saya juga melihat status-status dari Kang Jack ya, yang selalu mengunggah ini di status-status kegiatan dari XTC Kota Cirebon. Nah, bukan hanya penyemprotan, saya pikir di XTC Kang Jack waktu di
akhir Maret ya sebelum puasa itu, tapi bagi-bagi masker dan juga Bagi-bagi kegiatan masker, lain. Nah apa itu tapi tahan dulu nih, Ya. Kang Jack dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, pemirsa bisa berinteraksi langsung di 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Kang Jack tadi terputus oleh jeda iklan ya. Pertanyaan saya mengenai bagi-bagi masker, kemudian juga waktu itu ada kegiatan lain nggak? Itu masih di akhir Maret, awal April jelang bulan suci Ramadan itu. Tapi suasana tapi masih dalam sudah masuk dalam social distancing gitu waktu itu. Kegiatan setelah penyemprotan kita fokus ke bersih musola ataupun masjid di beberapa kampung gitu. Ya sekaligus berbagi masker itu. Kita fokus pertama, kita fokuskan ke beberapa tempat ibadah dulu gitu kan, yang dimana Itu berapa masjid gitu, Kang Jack? yang kita udah masuk sekitar 15 masjid lah. 15 masjid di yang kota besar ya? Di kota Cirebon. Ya termasuk At-Taqwa gitu. Iya, semua dibersihkan atau gimana? Ini melibatkan hanya pengurus DPC atau memang dari pengurus kecamatan juga ikut? Untuk kegiatan itu kita hampir semua pengurus PAC wajib Iya, hadir, PAC itu. wajib ikut. Dan adapun kegiatan itu kita ada juga dari swadaya dari pihak pembina gitu kan, yang turut serta juga ikut bergabung dengan kita. Contohnya kan dari misalkan yang tadi kita penyemprotan kan ada 2 alat. Ketika kita jangkauan alat semprot itu tidak menyampai ke wilayah titik yang kita ini, karena selang kita 100 meter tuh dari kiri kanan, 100 kanan, kalau ada pun tidak tersentuh, kita bawa alat yang manual, yang elektrik, yang digendong itu. Ya itu pun ya alhamdulillah kegiatan itu sampai bisa kita laksanain untuk di beberapa kecamatan. Alhamdulillah semuanya hampir semua titik sudah kita lakukan. Oh, di 5 titik berarti Di kalau 5 di kecamatan titik, ya. adapun- Ini penyemprotan waktu itu. Penyemprotan, kita fokus penyemprotan karena nggak ada kegiatan lain, ya udah penyemprotan kita fokusin. Atau bagi-bagi hand sanitizer gitu untuk cuci tangan Salah apa? satunya itu. Salah satunya itu. Oh, salah satunya pembagian. Salah satu pembina kita menyediakan. Oke, kembali ke Mas Bayu. Mas Bayu, ini kan hand sanitizer dan yang lain memerlukan banyak biaya loh. Nah ini dari mana gitu biayanya? Anda kan saya lihat sering sekali nih, XTC Kota Cirebon ada kegiatan-kegiatan itu. Betul. Anggaran terutama ini. Ya, seperti yang tadi ketua saya sampaikan gitu kan, bahwa di beberapa sasaran yang utama itu tempat-tempat ya fasilitas umum, terutama tempat ibadah gitu kan. Nah, kita kayak misalkan hand sanitizer atau apa yang untuk kebersihan-kebersihan itu kan otomatis ya nggak sedikit gitu kan, butuh banyak biaya. Nah, itu dari pembina-pembina kami kebetulan gitu kan, ada yang menyediakan kayak gitu. Menyediakan ini loh untuk hand sanitizer-nya, ini loh untuk ininya gitu kan, silahkan gitu kan. Ya karena terus terang aja gitu kan, kita kan selama ini kita dari swadaya kita masing-masing, kita patungan gitu, urunan kayak gitu kan. Jadi sekiranya ada pembina kita yang ngerasa tersentuh gitu kan, bahkan ada dari masyarakatnya juga gitu kan, menyediakan yang punya gitu kan. Karena masyarakat sendiri merasakan bahwa musim pandemi seperti ini gitu kan, menemukan hand sanitizer itu sangat susah. Termasuk masker loh. Masker Iya kan juga. mahal gitu. Sampai dengan kalaupun ada harganya kadang nggak wajar, kadang kayak gitu. Jadi ketika dia punya atau dia ada gitu kan, oh kayaknya ada nih di teman saya atau di kerabat saya atau di mana, tolong disalurkan, karena ya alhamdulillah mereka percaya dengan kami gitu kan. Kalau mereka nggak percaya kayaknya nggak bakal disampaikan ke kami gitu kan. Berhubung karena mereka melihat bahwa totalitas kegiatan kami ke masyarakat itu bisa dirasakan dan bisa dilihat secara langsung, ya mereka alhamdulillah gitu akhirnya menyerahkan, bangga disalurkan gitu. Baik. Oke, tahan dulu ya, dan silakan Anda pemirsa di season ini saya sudah mengundang Anda. Pemirsa bisa interaktif langsung, bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan di 0231482138. Ada 3 SMS yang sudah masuk ya. Saya baca 2 SMS yang sudah masuk.
nih yang sudah masuk dari pemirsa di Kanggraksan, Kota Cirebon. Ya. Selamat pagi Cirebon, salut dan angkat topi serta bangga pada XTC Kota Cirebon. Di pagi hari ini di RCTV memaparkan kegiatan-kegiatan sosialnya. Teruslah anak-anak muda berbakti untuk kota. Ya, terima kasih. Ini dari hamba Allah di Kanggraksan, Kota Cirebon. Satu lagi ini dari pemirsa, ya juga dari Kota Cirebon, ya tepatnya ini di Cirebon, ya. Cirebonnya ini bagian di Penggung, ya Penggung Selatan, ya di Penggung Selatan. Selamat pagi Cirebon, buktikan bahwa XTC itu bukan organisasi kemarin sore, tetapi buktikan juga XTC adalah organisasi yang benar-benar solid, organisasi yang bukan urakan, ya. Kedepankan kegiatan-kegiatan sosial dan kesantunannya. Ini ada harapan dari Pak Haryanto di Penggung Selatan. Itu beberapa kasih, Pak Haryanto. yang saya baca, ya, SMS yang masuk di pagi hari ini. Dan kembali saya ke Kang Jack nih, Kang Jack ini juga ada SMS dulu yang masuk nih, ya, WhatsApp yang masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aksi sosial XTC semua berkah dan barokah katanya. Amin. Kula saking Korcam Duku Puntang, tepatnya di Desa Sindang Mekar. Ini kabupaten berarti Kabupaten. ini. Ya. Salam sejahtera selalu untuk Kang Jaka Permana, Ketua XTC Cirebon Kota, dan Mas Bayu, Sekretaris XTC Cirebon Kota. Semoga desa kula dan sekitarnya bisa terbantu sing keluarga XTC. Kula anggota Forkoci Korcam Duku Puntang. Alhamdulillah aksi sosial sing para sedulur bagiakan masker katanya, ya. Semoga dengan adanya aksi sosial para sedulur bisa mempercepat COVID-19 cepat teratasi. Salam seduluran akur selawase. Katanya itu, ya. Akur selawase. Nah, ini banyak yang di WhatsApp, ya, kemudian di SMS dan ke Kang Jack. Nih Kang Jack. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa bagi-bagi masker. Nah, ini titiknya di mana saja Kang Jack? Untuk titik, Apakah sama dengan penyemprotan gitu titiknya bagi masker ini? Untuk penyemprotan, karena kita ada 2 kali sesi, Mas. Ketika penyemprotan juga kita bagi masker. Bagi masker juga. Kita penyemprotan, tiap penyemprotan kita selalu bagi masker kurang lebih 200 masker. Satu lokasi, misalnya satu RW gitu kan. Pengennya sih semua masyarakat kita kasih gitu Iya, kan, karena iya, iya. adanya segitu, misalnya satu RW ada 9 RT, ya kita bagi 20 atau 15 agar semuanya ya kena, walaupun keinginan kita pengen semua gitu kan, tapi kesanggupan ya begitu. Keterbatasan gitu kan. Tapi alhamdulillah tiap penyemprotan kita bagikan masker, dan ada pun sesi lain ketika pembagian masker itu sendiri. Contoh yang kemarin dilakukan Sri Kandi, kita bagikan di jalanan. Karena kita wajibkan semua yang terstruktur dalam DPC harus bergerak semua. Sri Kandi kemarin bagikan masker 500 dan nasi kotak dan takjil. Nah, gitu itu kan. di mana tempatnya juga? Kemarin di belakang BAT, di Kebumen, patung Tari 3 ya. Simpang 5. Simpang 5 itu. Nah, silakan Mas Bayu, bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Jack. Silakan, berkaitan dengan kegiatan dari Sri Kandi itu. Tapi tetap itu masih dalam koordinir dari XTC Kota Cirebon. Iya, masih juga. Seperti yang sudah Kang Aib, ya, almarhum pembina kita yang Kang Aib ajarkan, almarhum ajarkan itu, ketika beliau sudah nggak ada pun, kalau bisa kegiatan yang sering kita lakukan, salah satunya yaitu sholawatan sama santunan anak yatim, itu nggak kita tinggalkan. Terakhir juga kita kemarin itu kita gelar santunan juga. Di tengah pandemi juga kita nggak menghalangi untuk kita menyantuni anak yatim juga. Kayak gitu, kita bagi masker juga di sana buat mereka. Kayak gitu, kita bagi nasi kotak juga buat mereka. Juga untuk warga sekitar situnya juga, biar bisa merasakan juga bahwa pandemi ini bukan halangan buat kita untuk mempedulikan itu. Amanah guru, amanah pembina kami tetap kita laksanakan. Kayak gitu. Jadi ini ada amanat, ya. Ada amanah Ya, yang dilaksanakan, jadi ada tetap rutin. kegiatan-kegiatan sosialnya Tetap, harus ya, tetap tapi dikedepankan. tetap
protokol kesehatannya tuh dilaksanakan juga harus. Contohnya kayak kita harus ada sarana buat cuci tangan, ada hand sanitizer gitu kan, harus pakai masker gitu. Terus juga ya benar-benar tertib gitu kan. Apalagi kita gelarnya juga di tempat yang ya seperti yang tadi ketua bilang gitu kan, masjid gitu kan. Dengan otomatis di situ kita harus tertib kayak begitu. Jadi benar-benar yang namanya kebersihan sama protokol kesehatan yang sudah dianjurkan sama pemerintah itu kita kerjakan. Baik. Oke, nanti ke Kang Jack ya, berkaitan dengan kegiatan di bulan suci Ramadan dan bagaimana tanggapan Kang Jack terhadap beberapa SMS maupun WhatsApp yang tadi saya baca ya. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan Humas DPC Ekstisi Kota Cirebon, ada Mas Suranata, biasa dipanggil dengan Mas Nata. Selamat pagi Mas Nata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Nata? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Mas Nata juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih mengundang ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh, Bung Afif. Ya, selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Silakan Bunda Indra di Desa Pelayangan. Assalamualaikum Kabupaten Cirebon. para narasumber. Waalaikumsalam. Tadi menarik, ada kegiatan membagi-bagikan masker dalam rangka kita menghadapi virus corona. Nah, tapi kelihatannya kemarin saja itu di CSB itu, wah berjubel antrian orang yang mau belanja katanya. Nah, apakah ada usaha dari ekstasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghadapi corona ini? Edukasi ya Bun. Ya, karena kalau mereka sudah paham, itu otomatis tidak dibagi juga, beli masker sendiri, mengadakan penyemprotan sendiri kalau mereka sudah mengerti. Nah ini sepertinya yang diperlukan ini, cara memberikan pengertian kepada masyarakat Cirebon. Dapatkah ekstasi tampil dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Bunda Indra. Terima kasih pula Bung Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memberi, apakah juga di pas misalnya penyemprotan, bagi-bagi masker itu memberikan edukasi katanya berkaitan dengan bahaya virus corona dan yang lain. Nah, tapi tahan dulu nih ya, saya baca satu SMS yang masuk ini. Assalamualaikum, alhamdulillah sekarang STC bukan sekumpulan remaja yang ugal-ugalan, tapi remaja yang berpotensial, yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Maju terus XTC Cirebon, teruskan Kang Jack jalan kebaikanmu, insya Allah akan membalas kepimpinanmu yang ini dari Ibu Mus di Cangkol ya, Kota Cirebon. Kang Jack, ada beberapa SMS, WhatsApp yang masuk termasuk Bunda Indra tadi. Silakan Anda tanggapi. Mayoritas ini mensupport gitu ya, saya baca. Silakan. Intinya saya selaku Ketua DPC EKTC Kota Cirebon mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang mensupport dan mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini dan selanjutnya kami tetap istiqomah memberikan kebaikan dan manfaat untuk Kota Cirebon khususnya, dan daerah lainnya bisa turut serta juga menaburkan terus kebaikannya, karena itu adalah amanat yang harus benar-benar kami jalankan dari almarhum Kiai Haji Ayub Abdullah Abbas, yang dimana kita harus terus bergerak dan terus berjuang untuk masyarakat khususnya. Itu amanatnya ya, pesannya gitu ya. Ya, dan ini banyak. Kemudian kalau edukasi waktu misalnya penyemprotan, bagi-bagi masker, ada nggak gitu? Ada. Ada. Kita kasih beberapa
selembaran, selebaran, yang dimana isinya kan social distancing, kita tidak boleh berkerumun lebih dari 2 atau 3 gitu kan, kita dan itu pas kemarin social issue kita sekali pembagian masker dan hand sanitizer itu, dan alhamdulillah responnya baik juga. Baik. Adapun tadi yang disampaikan Bunda yang Indra di Gebang itu untuk ranah ke CSB, kami mau ke sana, cuman mungkin ada ranah yang lebih cocok ke sana gitu kan. Baik. Karena terlalu berkerumun massa yang dimana malah berbalik ke kita. Kalau mungkin 1, 2 orang, 3 orang, 4, 5 orang ya? mungkin kita bisa. Baik. Oke, tahan dulu Kang Jak. Dan saya ke Mas Nata nih sebagai Humas DPC XTC Kota Cirebon. Mas Nata, Anda sebagai Humas, ini kan kerjasama tadi Kang Jak, berbagai kegiatan-kegiatan ini banyak ya XTC Kota Cirebon. Sebagai Humas, bagaimana nih cara Anda untuk misalnya dengan lembaga lain, organisasi lain bekerja samanya, atau Anda juga ke pihak kepolisian gitu misalnya, seperti apa sih gitu? Silakan Nata. Jadi kita itu pertama-tama itu kita surat perizinan dulu, terus pemberitahuan kegiatan, kemudian kepada Babin Kantimas, kemudian Babinsa juga, baru semua kegiatan ini berjalan dengan maksimal. Karena tanpa adanya surat pemberitahuan, perizinan pun kegiatan tidak akan berjalan seperti yang diinginkan. Selain itu juga kita juga mampu untuk bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan Karang Taruna yang lain juga, seperti itu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang tadi Kang Jak sebutkan ya, di bulan suci Ramadan apa sih kegiatannya ini dari XTC Kota Cirebon gitu? Dari XTC Kota Cirebon itu kebetulan nanti pada tanggal 22 Mei itu ada berarti besok ya? Iya, besok. Ada bagi-bagi takjil itu di mana tempatnya gitu? Tempatnya kita titik kumpul itu di Sunyaragi, di lampu merah situ kita bakal bagi-bagi takjil kayak gitu. Gitu ya. Ini besok rencananya? Besok rencananya. Nah, sebelum itu ada nggak kegiatannya di bulan suci Ramadan? Sebelum itu ada kegiatan kita itu lagi itu tuh ada kegiatan sahur on the road. Sahur on the road. Jadi kita juga selain kita sahur di jalanan, kita juga membagikan gepeng-gepeng juga makanan kita juga kayak gitu, memberikan yang tidak mampu kayak gitu. Masker-masker juga kita berikan juga. Pokoknya protokol kesehatan juga kita bagikan juga seperti itu. Protokol kesehatan. Oke, Kang Jak bisa Anda lengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Nata. Silakan. Jadi yang tadi Mas Nata sampaikan ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan besok tanggal 22 Mei. Itu sebagai kegiatan penutup juga. Kegiatan penutup di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, yang dimana kita ada sisa sedikit lah gitu kan, mudah-mudahan ada yang bertambah. Kita fokuskan, kita bagi 1.000 masker untuk besok. Alhamdulillah ada pembina kita yang ibaratnya udah mendonasikan ya. Karena dia menanyakan kegiatan terakhir di bulan Ramadan kapan? Tanggal 22. Oke, saya support 1.000 masker. Dan sisanya untuk bagi takjil lainnya ya dari anggota juga dan dari pembina yang lain. Gitu ya. Alhamdulillahnya ya kita banyak yang support dan banyak yang mendukung lah. Nah, kalau sebelum tanggal 22 ini ya itu ada kegiatan lain nggak, misalnya di awal Ramadan, di pertengahan gitu, ada nggak gitu Kang Jak? Untuk di awal Ramadan yang tadi kita sampaikan, kita fokus ke penyemprotan. Nah, kemudian tadi yang disebutkan itu apakah ada misalnya untuk bagi-bagi untuk abang beca misalnya nasi bungkus atau apa gitu, ada? Ada. Kita misalkan udah 3 kali short on the road, kita fokus bagi-bagi ke gepeng dan tukang beca yang di jalanan. Dan sebelumnya juga pertengahan kita bagikan sembako. Alhamdulillah walaupun nilainya tak seberapa, tapi untuk mengurangi beban mereka terima dan bahagia sekali. Dan itu di titik-titik di Kota Cirebon? Di titik Kota Cirebon, walaupun belum semuanya, tapi baru beberapa titik lah. Tapi kita fokus 5 kecamatan ini masuk semua, ada isinya semua. Gitu ya. Nah, kalau Mas cek, saya ke Mas Nata ini sebagai Humas ya, koordinasi dengan PAC, kemudian dengan pengurus yang lain ketika misalnya ada kegiatan di Kesambi atau di Lembah Mangkuk, itu seperti apa gitu? Ada 2, itu koordinasinya yaitu formal dan informal. Jadi kita melalui 2 arus itu. Kalau misalnya informal itu kita mengirimkan surat kepada PAC masing-masing, kemudian secara informalnya kita by WA gitu. Jadi kita broadcast sistemnya gitu.
dan ngasih tahu bahwa ini akan ada kegiatan misalnya di Iya. Kejaksaan, di Lembah Mungkuk Iya. atau di Kesambi gitu. Iya, diberitahu itu, kita biasa diberitahu itu H-3. Kita sudah sebar surat, sebar broadcast juga, gitu. Nah, kalau kerjasama dengan organisasi lain, misalnya aktif di forum lingkungan hidup atau apa gitu, itu gimana gitu? Oh, Kalau kalau itu kita itu harus formal. Jadi kita harus kirim surat kepada organisasi yang bersangkutan, kemudian menunggu beberapa hari ACC atau tidak, kan kayak gitu. Jadi biar sama-sama sepakat, kemudian baru kita bekerja sama bersinergi dengan Contohnya organisasi kemarin lain. dengan Balai Ratib tuh. Iya, gimana itu Balai contohnya? Ratib dan Koayang itu. Iya, gimana gitu, Mas? Iya, silakan Kang Jack. Ya. Kemarin kan kita kerjasama juga dengan Balai Ratib. Balai Ratib itu jadi semacam kayak jemaah pimpinan dari Pak Ustadz Teddy dan ada Koayang namanya yang punya barongsai gitu kan. Dia, ayo kita gimana, kita bergabung aja, satu gabungkan visi misi kita untuk ke depan untuk Kota Cirebon. Bahwa kita fokus untuk satu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Contohnya tadi yang bagi masker dan bagi sembako, adapun bagi nasi bungkus tiap sore tetap sampai sekarang dilakukan. Dan nanti untuk nasi bungkus itu kita rutin kita lakukan. Oke, dan ini ada pemirsa lagi yang bergabung ya. Saya coba sapa dulu. Halo. Terputus. Ya, silakan Anda bisa untuk mencoba lagi. Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka pemirsa untuk kembali. Anda bisa bergabung, silakan. Saya menunggu di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk berpendapat atau Anda bisa merespon via SMS atau ke nomor WhatsApp ya, aksi sosial di tengah COVID-19. Dan di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon pemirsa ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo. Terputus lagi. Silakan Anda pemirsa bisa mencoba lagi berinteraktif langsung ya di pagi hari ini. Ini pemirsa yang menjadi narasumber adalah dari Dewan Pimpinan Cabang DPC Ormas XTC Kota Cirebon, di mana ini pemirsa kegiatan-kegiatan sosial baik ini pemirsa di tengah COVID-19 seperti saat ini ternyata memiliki segudang dalam tanda petik kegiatan-kegiatan sosial. Dan kembali saya ke Mas Nata. Mas Nata, ini saya mendapatkan informasi nih. Anda sebagai humas tentunya kan tahu betul ya, karena humas ini kan di organisasi ini sebagai bisa sebagai untuk kerjasama dengan pihak luar ya, pihak luar organisasi maksudnya. Nah ini juga saya dapatkan informasi bahwa bisa juga dari XTC Kota Cirebon ini untuk membuat gambar di setiap gang misalnya, dilukis, digambar. Nah tapi tetap lukisannya tetap ada pesan-pesan moral. Nah ini di mana saja biasanya? Kita itu yang pertama itu kita pernah ikut lomba itu di Cirebon Festival itu, kita mendapatkan juara 2. Kemudian bukan hanya di gang juga, tapi di rumah-rumah kawan-kawan kita pun kita sering bikin mural-mural seperti itu. Kalau misalnya pesan moral itu pasti ada pesan moralnya, apalagi yang kita mural itu di Cirebon Event itu gambar topeng, dan di belakangnya itu penari, kemudian ada paksi naga limanya juga itu pesan kebudayaannya nyampe banget. Ada pesan gitu. Kebudayaan di situ ya. Iya. Dan ini bisa siapa saja yang memohon, yang meminta untuk gambar ini, mohon di gang ini gitu. Biasanya begitu. Kita biasa ada yang minta, ada yang diminta. Jadi ada yang menawarkan malah kayak gitu. Dengan sendirinya. Kalau di Kota Cirebon, ini biasanya banyaknya di titik-titik mana? Kota Cirebon itu banyak di titik kabupaten, kota juga ada, cuman kota baru sebagian gitu. Lebih banyak kabupaten. Di Harjamukti ya, di kota Harjamukti, itu. ya, Banyaknya berarti ke arah selatan ke sana. Ke arah selatan. Oke, dan kembali saya ke Kang Jack nih. Kang Jack, kalau Anda bandingkan komparasi antara XTC
kegiatan ekstisi, maksudnya kegiatan sosial ekstisi di tahun ini di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini dengan tahun kemarin, itu kegiatannya banyak mana gitu? Kalau dikatakan banyak, sebenarnya seimbang. Cuman misalkan tahun kemarin kita adakan buka bersama anak yatim. Tahun kemarin? Tahun kemarin, dan bersama anggota juga. Tahun sekarang kita tidak ada. Kita santunannya tetap ada, cuman buka bersama dengan anak yatimnya nggak ada. Tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Betul. Nah, santunannya di mana tahun ini? Sekarang ini Atau santunan kita dipanggil atau ekstisinya datang gitu kok? kita datang langsung, kita door to door langsung, biar kita yang menyampaikan. Daripada harus kita panggilin, kita kumpulkan, malah kita nanti yang jadi pokoknya kita percontohan tapi tidak memberikan contoh. Nah, itu dilakukan di tahun ini di bulan puasa di pertengahan atau? Di pertengahan. Di pertengahan. Di awal dan di pertengahan. Di awal bulan sebelum bulan puasa, 1 hari sebelumnya. Karena kan banyak anak yatim yang mungkin ya Mas Repi tahu sendiri lah, mungkin yang butuh apa, yang butuh jajan. Kita di awal sebelum bulan puasa, besoknya bulan puasa kita bagi, dan pertengahan kemarin kita bagi juga. Alhamdulillah. Dan kegiatan yang biasanya tahun kemarin, misalkan contohnya kita tahun kemarin ada posko mudik. Nah, tahun ini nggak ada. Tidak ada ya. Nggak ada posko mudik. Jadi perbandingannya boleh dikatakan ya balance lah, sama gitu kan. Tapi mungkin lebih dikatakan lebih banyak yang kemarin. Cuman untuk kegiatan lebih kemanusiaan dan turun langsung ke lapangan tahun sekarang. Karena kan tahun sekarang lebih kita fokus turun ke masyarakat penyemprotan itu, bagi masker gitu kan. Karena kita bagi lakukan takjil juga bagi tetap takjil. ya. Tahun kemarin berarti tetap ada juga bagi-bagi takjil. Tahun kemarin lebih banyak bagi takjilnya, lebih fokus. 1 minggu tuh bisa nyampe 4 kali. Tahun sekarang paling 1 minggu 3 kali. Lebih banyak. Cuman mungkin lebih banyaknya karena mungkin anak-anak lebih fokusnya kita turun untuk penyemprotan itu. Penyemprotan ya. Iya, betul. Baik. Kembali saya ke Mas Nata nih, Mas Nata. Ini kan kegiatan-kegiatan sepertinya tanpa henti. Nah, pasca Lebaran di tahun ini ada kegiatan yang sudah dirancang? Kalau setelah Lebaran nih? Setelah ada? Lebaran. Atau belum ada? Mungkin. Kegiatan rutin aja biasanya apa? Ya kita sih mau ngadain dari pembina kita kan biasanya kan almarhum Kang Aib Abbas itu kan kita biasa ngadain sholawatan, kita pengen ngadain sholawatan rutin lagi aja. Pengen sih seperti itu. Paling itu aja. Atau biasanya di tahun-tahun kemarin, kalau tahun sekarang kan ada COVID-19 ya, corona ini. Tahun kemarin itu silaturahmi juga. Tahun kemarin itu keliling, ya keliling. Halal bihalal ya. Iya, halal bihalal. Kalau tahun sekarang berarti ada? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada ya, karena protokol kesehatan. Protokol itu kesehatan. Ya. Kang Jack dalam waktu dekat kan besok ada kegiatan nih. Nah, bagi-bagi takjil, masker tetap ya. Kemudian setelah itu ada kegiatan nggak setelah Lebaran itu kan? Setelah Lebaran. Atau nanti menunggu rapat gitu misalnya? Kita rapatkan lagi, karena kan begitu Lebaran semua anggota, semua pengurus kita fokus terhadap keluarganya masing-masing. Setelah mungkin 4 hari atau 5 hari ke depan setelah Lebaran mungkin kita mengurus program lagi, karena kan yang kemarin kita sampaikan program kita melanjutkan kegiatan Kiai Haji Aib Abbas yang tidak boleh terhenti. Apa itu gitu? Yaitu yang sholawatannya kan ketika beliau sudah almarhum kan harus ada penerusnya, pemimpinnya siapa. Dan yang kemarin juga kita jujur sedih banget. Biasanya kita sholawatan, kita berkumpul, real nyata, sampai lewat video call gitu kan, sholawatan. Ya kita mau bahas itu juga, bahwa perjuangan kita yang kemarin sholawatan itu harus tetap berlanjut, dan anggota harus menjadi mungkin imamnya ke depannya. Karena saya juga masih belajar, mudah-mudahan saya yang imamin dari langsung. Amin itu ya. Oke. Dan kalau ini kan humas DPC ya. Iya. Kalau dengan humas-humas PAC seperti apa juga koordinasinya? Dengan humas-humas PAC itu biasa koordinasinya kita ketemuan langsung, terus edukasi juga kayak gitu. Karena takutnya itu ada miskomunikasi juga. Itu paling sering terjadi di humas-humas lain juga pasti itu miskomunikasi, beda pendapat ataupun apa yang disampaikan itu tidak sampai pesannya gitu. Jadi tetap Nata sebagai humas DPC ini mengkoordinir ya? Iya. Mengkoordinir ya di 5 kecamatan 5 ini. kecamatan. Nah, kalau ada kegiatan misalnya siapa yang ini mengupdate dulu misalnya, atau
memberikan informasi dulu ke PAC. Biasanya Nata juga? Oh iya, itu biasanya itu saya memberikan informasi atas izin dari sekretaris. Kalau sekretaris mengizinkan, baru humas menyebar informasi seperti itu. Karena yang utama itu adalah sekretaris. Gitu. Nah, kan Kang Jack juga di samping di Ketua STC Kota Cirebon, Ormas ini juga ada kegiatan-kegiatan lain juga banyak gitu ya, Kang Jack ya. Ini dengan kegiatan STC dan juga Kang Jack aktif di berbagai organisasi gitu ya. Ini cara ini gimana gitu Kang Jack, mengaturnya gitu Kang Jack? Untuk mengaturnya Ya, Anda pribadi gitu? satu ya memang kita fokus terhadap EKTC dulu gitu kan. Karena kegiatan di beberapa lain itu masih bisa ada tolerannya lah gitu kan. Karena pada mengerti Jack posisinya ada di mana gitu kan. Yang intinya tetap tadi doa dari masyarakat, support masyarakat, harapannya juga gitu kan. Yang intinya kita terus berjalan dan terus istiqomah melanjutkan pergerakan manfaat dan kebaikan lah, intinya begitu. Baik. Dan sayang sekali Kang Jack, Mas Nata sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Kang Jack dulu pesannya untuk pemirsa di rumah. Singkat saja, apa nih pesannya? Silakan. Pesannya tetap yang ininya kita harus bersama, kita tidak bisa saling menyalahkan untuk penanganan COVID-19 ini. Yang intinya generasi muda harus menjadi garda terdepan dan tetap maju, bergerak, lanjutkan. Oke. Silakan, Mas Nanta, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja, terutama untuk masyarakat Kota Cirebon. Silakan. Untuk masyarakat Kota Cirebon, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan untuk memutus rantai COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mas Nata, Kang Jack, dan tadi Mas Bayu ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa mohon maaf, ada beberapa WhatsApp dan SMS yang belum saya baca. Kemudian bagi pemirsa yang sudah interaktif bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya aturkan juga terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.